Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan karunia yang teramat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan setiap orang yang mengikuti sunnah beliau yang lurus hingga hari kiamat. Amin. Selanjutnya, tak lupa pula khatib selalu mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ikhwani fiddin, kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sering mendengar dan melihat, bahkan merasakan berbagai macam ujian, bencana dan musibah menimpa negeri kita. Belum lagi pandemi Covid-19 berakhir, disusul dengan adanya banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Itu semua terjadi tiada lain adalah akibat perbuatan-perbuatan manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali karena akibat tangan-tangan kalian, yaitu akibat dosa-dosa kalian. Namun Allah masih memaafkan banyak lagi yang lain. Allah juga berfirman, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Ketahuilah, tidak mungkin terjadi gempa kecuali dengan perintah Allah, tidak mungkin terjadi banjir kecuali dengan izin Allah, tidak mungkin terjadi gunung meletus kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya semua itu terjadi dengan perintah Allah akibat dosa-dosa manusia. Bukan hanya sebatas karena cuaca, bukan hanya sebatas karena ini dan itu daripada fenomena alam. Sungguh bagi mereka-mereka yang kurang beriman kepada Allah selalu menisbatkan musibah-musibah itu adalah akibat fenomena alam. Sementara kita kaum muslimin meyakini bahwasanya itu adalah akibat dosa-dosa manusia. Karena itu yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an Karim, sebab kalaulah suatu negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa, pasti Allah akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi.
karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minasy syama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami pasti bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Sebagai bahan renungan, lihatlah bagaimana kaum-kaum yang lebih kuat, bahkan negerinya lebih hebat daripada negeri-negeri kita. Lihatlah kaum Ad yang badannya luar biasa, diberikan kenikmatan pun banyak sekali. Akibat kemaksiatan mereka, maka kaum Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihatlah Fir'aun. Fir'aun diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak, berupa taman-taman yang indah. Demikian pula harta yang melimpah. Ternyata Allah hancurkan mereka, kaum-kaum yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Itu semua adalah akibat dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah ceritakan agar kita bisa mengambil pelajaran. Akan tetapi yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal saja. Adapun orang-orang yang tidak berakal dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu menisbatkan kejadian musibah-musibah ini hanya fenomena alam. Akibat bumi sudah tua, akibat cuaca sedang tidak bersahabat, dan sebab-sebab yang lain. Padahal semua itu adalah makhluk-makhluk Allah. Mereka hanya tunduk kepada Allah. Mereka adalah pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah mudah untuk menahan langit dan bumi ini. Bagi Allah sangat mudah sekali untuk menjadikan suatu negeri aman ataupun kemudian tidak aman. Bagi Allah itu mudah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kewajiban kita adalah untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah. Karena dengan banyak istighfar itulah Allah akan menahan bencana dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak mungkin Allah mengazab mereka selama mereka masih beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa selama penduduk suatu negeri terus minta ampun kepada Allah, mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Allah, selama itu pula Allah tidak akan menimpakan azab kepada mereka. Namun banyak di antara kita ternyata sombong kepada Allah. Kita lihat banyak kaum muslimin tidak mau sholat, tidak mau sujud, tidak mau meletakkan dahi mereka di atas tanah untuk bersujud kepada Allah pencipta alam semesta ini. Betapa sombongnya mereka, sampai-sampai untuk sholat saja, untuk sujud saja mereka tidak mau. Subhanallah. Maka kewajiban kita kaum mukminin zaman sekarang adalah kita berusaha untuk mengingatkan saudara-saudara kita agar banyak beristighfar kepada Allah, agar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan itu Allah menahan azabnya dari kita. Ikhwani fiddin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku telah mendahului kemurkaanku. Dalam satu riwayat yang lain, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Sebab kalaulah murka Allah mendahului kasih sayangnya, tidak akan ada lagi tersisa di muka bumi ini orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Pasti Allah akan segerakan siksanya. Tapi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan agar kita mau bertaubat kepada Allah. Berapa banyak maksiat yang naik kepada Allah, tetapi Allah turunkan rahmatnya dan kasih sayangnya. Allah turunkan rezekinya. Allah masih berikan kepada kita hujan dan berbagai macam tanaman-tanaman dan buah-buahan. Semua itu menunjukkan bahwa kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah ingin agar kita bertaubat kepadanya. Allah ingin agar kita mendekatkan diri kepadanya. Tapi ketika manusia sombong kepada Allah, ketika mereka tidak mau sujud kepada Allah, tidak pula mau mereka beristighfar kepada Allah, maka Allah pun punya sifat syadidul iqab, maha keras siksanya. Allah murka kepada mereka karena dosa-dosa mereka yang tidak pernah mau mereka bertobat kepada Allah.
Maka kewajiban kita, mari kita kembali kepada Allah. Karena Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan Islamlah. Serahkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita dan senantiasa kita beristighfar kepadanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iya ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwani fid din, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya sebagai Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Pertanyaannya, adakah dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Jawabannya adalah tidak ada. Semua dosa, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni dosa kita. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, lau balagat dzunubuka anas samai summa astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah dosa kalian sampai memenuhi langit, kemudian kalian minta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosamu. Allah juga berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah mereka merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah selalu membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam. Allah pun membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat dari orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang. Hendaknya kita segera kembali kepada Allah dan segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala selalu ingin agar hamba-hambanya mencintai dirinya. Allah ingin agar si hamba itu bertobat kepadanya. Bahkan kegembiraan Allah melihat hambanya yang bertobat melebihi seorang hamba yang kehilangan unta yang penuh makanannya di padang pasir, kemudian ia mencarinya lalu ia menemukannya. Sungguh, kata Rasulullah SAW, Allah lebih gembira melihat hambanya yang bertobat kepadanya daripada orang seperti itu. Tidakkah kita ingin menjadikan Allah gembira kepada kita, menjadikan kita gembira nanti pada hari kiamat ketika kita melihat catatan amal kita dipenuhi dengan istighfar kepada Allah? Rasulullah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfara katsiran. Sangat beruntung bagi mereka yang mendapatkan buku catatan amalnya istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita segera kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita dan senantiasa kita beristighfar kepadanya. Dengan sebab itu kita mengharap agar musibah dan ujian yang melanda negeri kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
الحسنات وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.